Kalau zaman dulu satu produk satu iklan selesai. Selesai. Sekarang produk 1000 iklannya lebih banyak lagi. Nah, akhirnya dengan konsep seperti ini, akhirnya produk tuh kan di luar mereka adu kelebihan kekurangan produk ya. Iya. Kan pasti ada nama iklan. Iya, Nah, iklan ini tuh gimana caranya orang tuh mau nonton iklannya dan emang harus nonton iklannya dan bisa deliver di saat yang tepat. Halo, balik lagi kita di Bell Entertainment dalam program Blog First. Jadi kali ini gue kedatangan tamu seorang manusia yang bertalenta. Bertalenta bukan dalam hal ngoding ya, tapi bertalenta dalam marketing dan juga musik produser. Inilah dia Imam Kiko. Halo bro. What's up? There is always something you can do and succeed at. While there is life, there is hope. What's up bro? Yo, waduh. Jadi kali ini kita akan bahas tentang social free. Mungkin teman-teman tahu apa itu Facebook, Twitter, Instagram dan lain-lain. Tapi itu hanya media sosial. Bagaimana kalau kita tambahin fee, yaitu finansial jadi social fee, sosial finansial. Oke, ini kita langsung ke pakarnya dengan Imam. Halo Mas Imam. Waduh. Bro, ini social fee, ini buzzer baru lagi ya. Dulu ada DeFi, ada NFT, ada Metaverse, ada GameFi. Sekarang ada game fee, social fee. Oke. Ini apa sih bro, social fee? Social fi itu sebenarnya ya konsepnya ya dari kata sosial dan finansial ya sebenarnya. Oh Nah, iya. Dan social fi itu sebenarnya gimana caranya meleverage sosial media Oke, meleverage sosial media. supaya dia punya, sekarang kan kita kenal kalau konten tuh di AdSense ya. Ya, AdSense. Nah, ya, betul, coba kan AdSense itu yang mengatur semua terpusat di yang punya platform. Ya. Nah, akhirnya mereka berpikir gimana caranya sosial media ini semakin community driven gitu. Oke, community driven. Nah, Oke. community drivennya ini nggak dalam arti cuma organik yang make aja gitu. Oke. Tapi ketika konten mereka sudah mulai diberbayarkan, lebih transparan dan lebih fair juga buat konten kreatornya gitu. Jadi kebijakan dari platformnya itu tidak ditentukan dari si pembuat. Oke, gue potong dulu bro. Oke. Kalau yang ada sekarang ya, contohnya Twitter, Instagram, TikTok, itu para konten creator dapat duitnya lumayan loh bro, gila bro. Bahkan kayak yang pertama mungkin bukan Deddy Corbuzier ya untuk di YouTube ya. Cuman gue lupa siapa, tapi Corbuzier dia dapat penghasilan bisa hampir 2 miliar loh. Untuk konten creator nih. Benar. Tapi gue ngeliat kan ada suatu istilahnya suatu yang ketidakadilan di situ kan. Menurut lo ada ketidakadilan nggak? Sekarang si konten creator dia dapat duit, sementara yang katakanlah yang nonton dia yang ngabisin paket data, ya kan, yang ngabisin waktu dia katakanlah 1 jam untuk ngelihat dia podcast, itu kan dia ngabisin sesuatu kan, which is yang didapat mungkin ilmu ya, mungkin dapat informasi dan sebagainya. Tapi kan secara finansial secara langsung mereka nggak dapat nih. So what's the different big things about this more? Jadi kalau dilihat tuh social fi itu konsepnya adalah gimana caranya si pembuat konten, penonton konten, terus penyedia platform, bahkan sampai komunitas yang di dalam platform itu tuh saling kontribusi, nggak cuma untuk spending tapi juga bisa earning ya. Earning, gitu. oke, berarti ada istilahnya timbal balik lah ya, ada spending, earning. Itu yang dimaksud dengan social fi tadi ya. Iya, Jadi nggak hanya satu pihak, ya nggak sih? benar. Oke bro, sampai sejauh ini yang lu temukan di Web3 itu sendiri sampai sejauh mana sih bro pengembangan dari social fi ini sendiri? Social fi itu sebenarnya agak interesting ya, karena kalau kita lihat yang paling mendekati ideal untuk saat ini itu bisa dibilang mungkin Friendtech ya kalau teman. Oh, Friendtech ya. Oke. Friendtech itu gimana caranya membuat konten orang itu seperti kita membeli saham, karena konten itu kan identitas orang juga sebenarnya. Iya, identitas, betul. Nah, jadi dengan identitas dia misalnya ini si pembalap misalnya kontennya tentang mobil balapan. Ini kontennya dia misalnya gitaris tentang main gitar gitu. Berarti kan kalau kita cuma nikmatin free aja sebenarnya membayar usaha dia cuma dengan
menghargai nonton doang tuh dirasa kurang gitu. Kurang. Karena kan untuk membuat konten kalau kita tahu ya bahkan seperti podcast ini, kita juga pasti spend gadget, ini kayak mic ini segala macem dan akhirnya spend a lot of money lah for make this one, right? Nah benar. Jadi si penikmat konten harus memberikan insentif lebih ke konten. Nah, tapi kan itu udah dilakukan bro sama YouTube, sama TikTok dan lain-lain. Memang, tapi kalau YouTube sosmed yang konvensional itu kan ngincernya banyak kan dari iklan. Jadi dia mencari. Oh, kayak Facebook ya atau Twitter ya. Kalau di platform kayak YouTube kan ada dari Google Ads, nanti Google Ads-nya masuk kan. Iya. Nah, kayak gitu nanti baru sebayar duit yang dibayarkan ke konten kreator. Ya dari Google AdSense. Nah, dari Ads-nya itu. Jadi masih kayak belum nyambung nih flow-nya. Gitu. Berarti ini kayak kita nggak perlu iklan untuk memberikan insentif kepada konten kreator, gitu ya? Iklan tetap perlu, tapi gimana cara menyambungnya, gitu. Kenapa gitu? Karena saat ini kan kalau ads provider di sosial media konvensional kan yang provide cuma dari satu pintu, kayak bisa dibilang apa ya, anak perusahaan si platform lah istilahnya. Nah, sedangkan kan semua orang bisa beriklan gitu. Nah, tapi kalau di gatekeep dalam satu pintu dan satu pintunya ini distribusinya dikontrol, bayarnya cuma ke tertentu kan. Kita kan nggak tahu ya kalau terpusat lah ya. Terpusat gitu. Apa decision dari konten ads-nya dan segala macem ternyata diatur cuma yang penting algoritma nonton gitu misalnya. Nah, padahal kan sebenarnya iklan itu kan target marketnya luas ya. Iya, sesuai harus disesuaikan juga. Misalkan iklan susu, ya masa ke orang-orang gede ya kan. Bener, tapi maksudnya iklan itu tidak datang kalau pas algoritma doang harusnya. Karena kan tiba-tiba orang bisa aja butuh. Gitu. Jadi maksud lu kayak sekarang kan memang sosial media kan bicara ada AI-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan nih kita sering buka ya konten-konten tentang misalkan tumbuhan, yang keluar aja semua tumbuhan. Terus ya sponsor ikan yang keluar tumbuhan gitu ya. Tapi nah kalau yang ini dia independen. Ya, jadi ketika kita shifting konten yang kita tonton, dia lebih fluid. Kalau misalnya di konvensional kan dia nggak langsung fluid. Ada kayak jeda transisinya. Nah, itu kan kalau di di yang penyedia iklannya ke sosial medianya dia merasa kayak kok delivery gue agak delay gitu. Nah, tapi kalau udah community driven dan mungkin bisa di track on chain gitu, berarti kan dari community vote-nya lebih transparan. Oh, nih iklan mana yang cocoknya ke sini nyasar dan perbedaan pergantiannya jadi lebih cepat. Cuma itu kan masih tahap utopis ya sebenarnya. Belum benar-benar tahap yang settle lah bisa seperti itu. Butuh waktu lah. Karena kan dulu juga YouTube tidak ada iklan kan. Benar. Bahkan kalau gue hitung-hitung sampai 10 tahun juga YouTube tidak ada iklan malah. Tapi lucunya target mereka kan hanya untuk mengambil banyak orang untuk bisa masuk ke dalam platform mereka. Udah habis itu tinggal dijual-jual aja kan. Benar. Ads-nya kan ya. Tapi dulu YouTube sebelum memasang sistem AdSense sebenarnya guide subscribernya itu lebih alami karena lebih ke direct ke orang yang mau nonton. Jadi sebenarnya ads itu agak membuat organik tontonan orang ini tuh jadi tidak alami gitu loh. Ada kayak keblok gitu istilahnya. Keblok dan iklan, yang iklannya sebenarnya mensuges yang dia tonton sebelumnya padahal orang udah mau pindah. Nah, itu yang delaynya di situ. Nah, ya itu mungkin gue sedikit kayak explore juga ya dari nyoba-nyoba karena gue sendiri biasanya bantu buat ngurus sosial media di project Web3 tempat gue gawe lah istilahnya. Jadi ketika gue observe, ternyata kayak gitu habitnya. Dan kalau di Web3 ini tuh yang dituntut adalah kan community tuh audiensnya alami kan. Iya. Harus organik sih ya. Organik dan mereka tuh retentionnya malah lebih pendek lagi daripada orang yang cuma gunain TikTok gitu. Pergantian topiknya lebih cepat gitu. Bukannya lama ya? Oh, enggak juga.
Oke. Mereka cuma yang kelihatan lama itu kan karena oh iya gue membela desentralisasinya bla 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 gitu, tapi kan lebih pendek lagi gitu karena semuanya lebih fast pace lah gitu. Oke. Nah kalau kita bicara tentang social fee kan bro, sebenarnya dalam dunia sosial itu kan banyak hal ya. Katakanlah ada teks ya kan, kemudian ada video, ada music, ya kan, kemudian ada arts, ada ya digital arts masuk juga, ada ya mungkin lukisan, ya kan, ada apa lagi, dance, ya kan. Sebenarnya so many things kan. Sebenarnya kategori itu tuh kalau disimpulkan 3 sih sebenarnya. Oh paling 3 paling besar. Audio, gambar, video. Itu kan sisanya penerapan sebenarnya. Oke. Iya. 3 itu ya. Iya. Audio, video dan teks. Iya. Oke. Nah, kalau menurut lo nih, kan setiap sosial media yang ada sekarang kan dia punya kayak ini ya, kayak keistimewaannya si A ini, si B ini, si C ini kan mereka kayak punya apa ya? Apa sih namanya bro? Kayak punya strength and weakness. Iya, strength and weakness-nya ya. Jadi kalau Instagram ya memang strength-nya di sini. Atau TikTok strength-nya di sini kan gitu ya. Tapi lucunya bisa nggak sih dalam satu aplikasi itu semua yang 3 ini masuk semua kira-kira? Nah ngomong-ngomong 3 masuk sebenarnya sekarang pun juga mulai ngarah demikian ya. Yang konvensionalnya dulu ya. Dulu Instagram itu kan cuma membuat versi digital dari kamera sintaks. Iya. Jadi orang yang nggak punya kamera sintak tapi pingin perasaan kotak gitu kan. Iya kotak gitu. Itu yang mereka. Itu dulu di awal ya. Awal Instagram kan gitu. Iya. Terus Twitter awalnya apa sih? Ketik-ketik aja teks doang ya. Tapi teksnya itu sebenarnya tujuannya dulu buat memo. Iya buat memo. Karena dulu orang tuh kan buat ngantor. Iya. Memo tulisan tangan kan repot ya, harus nempel di meja bos gitu-gitu. Oke. Jadi ya udah memo digital lu add, pokoknya gue reply atau gue tweet tag lu dah. Nah itu kan Twitter awal gitu. Teks lah, tapi teks deh ya. Teksnya gitu. Ya kalau YouTube everyone knows. Everyone knows ya. Video ya, video. Nah terus akhirnya dari pengalaman grow ini orang lihat pengembangannya kayak oh ternyata dari video ternyata ada orang bikin musik video misalnya. Itu kan jadi sub baru misalnya. Akhirnya orang nonton video sebenarnya buat dengerin musiknya tapi merasa kayak oh dia mau nunjukin sesuatu di musiknya. Gitu misalnya. Nah, terus musik video. Ya. Nah, musik video. Terus di teks misalnya ada orang yang bikin video puisi misalnya kan. Video puisi? Ada video puisi. Jadi sebenarnya dari teks baru dia peragakan di video. Peragakan video. Nah, Oke. gitu. Dia omongkan gitu iya. ya. Walaupun sebenarnya puisi kan teks ya. Benar. Oke. Ini bisa-bisa kebalik. Ada video terus dibuat dalam bentuk tulisan. Nah, benar. Jadi dengan kreativitas orang, akhirnya platform ini lama-lama jadi nyebrang-nyebrang, fiturnya makin banyak dan segala macam. Ya. Tapi pada akhirnya tujuan dari semua platform itu dia bisa membawa semua ya. Betul. Iya nggak sih? Cuma segmentasinya meskipun mereka makin banyak fitur dan macam-macam, pasti ada value dominannya. Iya, value dominannya. Gitu. Biasanya di strength-nya ini di mana sih sebenarnya, ya nggak sih? Oke. Jadi kalau di konvensional sendiri kan, let's say kita nggak bakal kepikiran TikTok bikin e-commerce sama bikin TikTok musik. Iya, entertainment. Iya. TikTok entertainment. Iya, itu kan artinya ternyata dari awal dia berdiri yang mereka kumpulkan datanya, orang bisa memarketingkan produk dia buat jualan di TikTok, ya udah kita sediain aja gitu maksudnya. TikTok live ya. Nah, live shopping ya kan dia. Benar. Dulu kan masih live doang kan. Misalkan ya sekarang ya gua live gitu. Cuman nggak ada tujuan untuk belanja dulu. Benar. Nah begitu lihat ada demand kayaknya bisa untuk jualan live nih kan. Akhirnya mereka buat TikTok live. Jadi artinya memang apa yang mereka buat itu berdasarkan apa keinginan dari user kan. Oke. Nah kalau yang lu maksud dengan driven by community itu platform-platformnya si Web3 ini lebih ke arah mana bro? Apakah sesuai dengan keinginannya si komunitas ini gitu atau gimana menurut lu? Community driven di Web3 ini agak unik ya sebenarnya. Mereka adalah tipikal yang jengah dengan namanya
sebuah komunitas diatur oleh aturan aktivitas tertentu gitu. Bukan berarti melawan aturan di sini tuh konotasinya negatif ya, bukan. Jadi contohnya apa? Karena kan ya terus terang aja ya, kayak saya juga kan pernah di delete, di reject gitu ya. Konten-konten yang saya masukkan karena katanya tidak berdasarkan community guide katanya kan. Nah, ini kan sering banget ini kan. Nah, kalau ini berarti ini arahannya menarik. Jadi Socialfy di sini tuh tujuannya adalah kita harus memberikan sebuah transaksi di mana kalau misalnya konten-konten yang mungkin di luar norma umum tapi orang tetap ingin butuh itu. Gitu kan. Sebenarnya kan kalau di konvensional kita udah tahu OnlyFans lah. Cuma kalau OnlyFans tuh kan banyak kan sebenarnya buat konten freelancer awalnya. Sebenarnya itu bagus di awal loh. Banget. Bahkan dulu Ed Sheeran itu punya OnlyFans. Iya. Ed Sheeran tuh punya cuman OnlyFans. Begitu masuk yang si perempuan-perempuan ini ya, jadi jelek namanya loh. Tapi revenue dia 90% dari situ. Memang iya 90% dari situ ya. Emang aduh kadang-kadang ya. Nah, maksudnya itu kan kalau di konvensional dia agak susah ngontrol. Gak bisa. Ada gap tertentu nih. Iya, gapnya. Nah, jadi sebenarnya dimasukkan ke dalam on-chain ya, di dalam blockchain itu lebih untuk ngebantu transaksi ngefilter konten-konten seperti ini, tapi tanpa perlu kita harus nge-ban kontennya. Oke, jadi difilter, artinya disesuaikan aja dengan siapa sih yang suka kan gitu ya. Iya. Tanpa harus di-ban total, karena kan ya belum tentu kita suka orang suka. Betul. Atau kita suka orang gak suka kan, belum tentu kan. Nah, dan di Socialfy ini tuh sebenarnya dituntut berharap masyarakatnya yang menggunakan itu bisa filter mandiri. Filter mandiri. Iya. Karena ya kalau platform ngatur point of view kalian, mereka pun juga sebenarnya capek lagi gitu. Iya. Berarti pada dasarnya itu hal ini terbentuk gara-gara punya keresahan bahwa konten-konten yang mereka upload itu melawan dari guideline-nya yang si buat platform, ya nggak sih? Itu salah satunya sih. Which is guide ini kan sesuai dengan norma mereka kan. Mereka tidak ngambil norma dari komunitas. Kan bisa aja bilang komunitas, oh ini masih oke sih ya kan. Tapi dalam mereka ini kayaknya nggak bisa kan gitu ya. Iya. Nah berarti guideline inilah yang perlu ya bisa dibilang dihapus atau diminimalisir di Socialfy gitu ya. Itu yang lebih menarik gitu ya. Kalau dibilang dihapus kayak jahat banget sih. Lebih kayak supaya orang itu bisa saling mengontrol filter mandiri mereka terhadap konten sih. Lu belum pernah delete ya? Gue udah pernah soalnya di delete. Oh dulu gue pernah bikin apa ya? Jadi dulu 10 tahun lalu gue di YouTube pribadi gue tuh awalnya pas zaman SMA gue ngerekam 2 teman gue cewek di sekolah rebutan sisir sampai berantem. Iya itu videonya viral sampai 5 juta views. Anjir. Nah, padahal di otak gue bukan untuk viral gitu. Karena buat gue tolol aja gitu. Kayak ya udah gue rekam goblok gitu. Nah, terus habis itu viral dan ternyata dikeluarkan guideline baru. Oh, guideline baru. Kontennya AdSense. Mengandung kekerasan lah ya. Bukan kekerasan karena waktu itu berantemnya sih tarik-tarik baju gitu. Oh, tarik-tarik baju. Oh, sampai buka baju dong? Enggak buka baju. Cuma ya tarik-tarik baju biasa lah gitu. Kayak orang kayak cewek sama cewek berantem gak sih gitu kan. Ya jambak-jambakan biasanya. Nah, ya kayak gitu-gitu. Nah, terus habis itu di guideline-nya AdSense gue dimatiin, di cancel. Terus habis itu tulisannya konten ini mengandung ya kekerasan satu, kedua adalah apa tuh namanya? Dia bilang ada yang tertarik secara seksual terhadap hal ini gitu. Terus gue langsung kayak oke, gue nggak ada intention ke sana dan pas gue cek ternyata ada orang yang kayak gitu. Bahkan lucunya di sosial media tuh ada orang, karena dia nggak punya kemampuan untuk akses VPN, nonton ya maaf ya pornografi gitu, dia ngakalin ibu-ibu menyusui sengaja ngeliatin tetenya gitu, tapi pakai hashtagnya adalah motherhood. Keibuan. Keibuan. Jadi atau enggak parenting hashtag. Parenting ya. Itu di IG Reels sering terjadi. Oke. Dan dia bikin konten reelsnya banyak banget kayak gitu. Tapi tulisannya this is about parenting to babies. Tapi sebenarnya buat orang ya begitu. Gue bilang kayak
oh shit. Oh iya. Nah itu kan bisa diakalin. Iya. Tapi bukannya bagus ya bro, misalnya kan sebuah hal di platform itu norma-norma itu ada dan diatur gitu loh. Karena kan audiens itu kan banyak ya. Dan istilahnya kelas-kelas dari si audiens ini kan banyak gitu. Makanya kayak podcast gua nih. Ini banyak juga nih bro, istilahnya hal-hal yang gua harus centang. Misalkan dalam perkataannya mengandung ini kah, tidak, atau ini untuk anak-anak kah, untuk apa kah gitu. Paham sih. Sehingga nanti keluar namanya apa ya, PG gitu lah, gue lupa. PG 13, PG 12 gitu kan, nanti keluar. Nah baru tuh gue baru bisa monetas atau enggak tuh. Nah jadi kadang-kadang gue ya bisa dolar kuning istilahnya. Iya. Jadi bisa ditonton tapi duit nggak ada gitu loh. Nah itu kalau di Socialfy itu pengaturan norma tuh mereka tuh pingin kalau lu nonton konten ini ya berarti lu udah tahu konsekuensinya di awal gitu. Oke. Iya dan kalau selama lu tidak mengganggu orang lain ya nggak apa-apa gitu. Nah, jadi sifatnya bebas dah ya. Bebas tapi kemungkinan besar. Jadi gue pernah join Twitter Space juga orang-orang bahas Socialfy. Nanti sistem censorship misalnya untuk menjaga norma ini itu dia pakai sistem DAO voting di on chain. Jadi community ngajuin kayak proposal community behaviornya lah terhadap itu konten gitu. Ini masih ideation sih katanya. Tapi susah banget lah. Masa setiap ada konten kasih voting setiap Enggak. Jadi maksudnya mungkin voting di ideation dia enggak per konten. Oh, enggak ada per konten. Tapi maksudnya dari area konten yang ada kira-kira mana yang bisa dikategorikan aman, tidak dan segala macam itu yang di voting. Oh, itu yang di voting. Nah, tapi kan banyak sekali tuh bro. Memang. Nah makanya gue bilang dari tadi. Ada ribuan item sekali tuh. Nah makanya kan gue bilang ide yang mereka sampaikan ini utopis banget sebenarnya. Nah mereka jadi makanya kalau gue bilang Socialfy yang mendekati banget itu sebenarnya nggak mendekati banget karena mereka tuh pingin transparansi ada, pingin kontrol boundaries kontennya bisa lebih mandiri. Which is kalau orang awam mungkin ngelihatnya kayak kok jadi bebas banget gitu. Padahal sebenarnya kan dituntut kemandiriannya gitu. Nah, yang terakhir gimana caranya delivery kontennya monetisasinya lebih fair kedua belah pihak gitu. Oh, baik si konten kreator maupun si ini ya, si platform penikmat. Iya, penikmat dan platform. Tapi balik lagi kan, istilahnya kalau begitu kan berarti ada take and give kan. Ya, contoh nih ya, si konten kreator kan dia kan pertama mengeluarkan duit kan untuk ya mempersiapkan kontennya dia. Katakanlah kayak kita sekarang ini kan kita persiapkan duit nih, ya kan, untuk bisa podcast. Itu si konten kreator. Kedua, kalian nonton misalkan, usernya nonton, penikmat ini nonton, kemudian berapa jam itu dihitung, oh sekian bayarannya gitu kan. Which is itu akan dibayar sama si katakanlah si YouTube ya. Nah YouTube kan dapat duit dari ada iklan. Jadi ketika ada podcast ini mungkin 3 detik atau 5 detik ada iklan. Which is si usernya harus nonton supaya kita bisa dapat revenue kan. Nah sebenarnya kan di sini siklus dari economic value-nya kan sudah ada bro. Memang. Ya kan? Sudah ada kan siklus dari economic value-nya kan. Nah pertanyaannya kalau kita bicara tentang fairness, which is kalau di decentralized financial social media itu kan tidak ada lagi bro yang namanya si platform authority kan. Memang jadi. Berarti kan uangnya itu murni dari siapa? Nah, apakah murni dari si penikmat konten kreatornya atau yang konten kreator sendiri kan ini uangnya dari mana gitu loh bro? Nah, itu kan menjadi pertanyaan. Ini tuh menurut gue yang sebenarnya menarik banget ya. Jadi karena prinsip community drivennya tadi, emang awalnya pasti akan otoriter dulu lah, maksudnya terpusat dulu. Tapi, awalnya. Iya, karena kan semua butuh fondasi kaki lah. Fundamental ya. Tapi yang mereka pingin rancang platform untuk jangka panjangnya itu gimana caranya muternya itu otomatis tanpa perlu harus dikontrol di tengah gitu. Oh, maksudnya controllingnya nggak boleh di tengah ya? Iya, jadi di depan di belakang. Lebih kayak
menjadi habit aja gitu. Menjadi habit ya. Jadi dia buat platformnya skemanya kayak gini, nanti diuji cobakan. Awalnya kan kalau dikontrol di tengah kan pasti kita ngajarin kan, makanya mungkin ini agak beda kayak gini-gini, nanti ada pada transaksi dan segala macem. Nanti lama-lama orang bakal ketika habitnya terbentuk, nanti ekonominya baru bisa distribusinya lebih adil gitu. Makanya ya prinsip desentralisasinya baru muncul setelahnya gitu. Oke. Kalau menurut lu sendiri bro, siapa yang harus dibayar mahal? Yang dibayar mahal? Iya, si konten kreator atau si penikmat konten? Menurut gua kalau pribadi ya, karena gue juga bikin konten gitu ya. Menurut gua sebenarnya konten kreator dulu baru penikmat sih. Oke. Karena bukankah contoh nih ya, kita menikmatin sebuah kreasi film, contoh ya. Artinya kan gue akan menikmatin ini film kan, dengan cara gue beli tiket, iya kan. Artinya kan gue spending money dong untuk menonton performance jadi si film ini. Oke. Saya kira itu wajar bro. Tapi kalau ketika misalkan ya, gue beli tiket, kemudian gue nonton filmnya. Kemudian ada sistem lah yang melihat bahwa gua itu excited terhadap film, atau ada juga yang gak excited. Nah excited yang nonton, nah dia seolah-olah ngasih kontribusi ke kita. Ini gue balikin dikit ya karena lu suka sama konten gua. Itu menurut lu gimana? Itu sistem cashback lah ya. Tapi sebenarnya konsep sekarang pun kayak misalnya kayak pertunjukan ya. Misalnya orang beli tiket, orang nonton kan pertunjukannya, mungkin teater atau mungkin film apapun itu. Timbal baliknya kan orang mungkin dari start simple free merchandise, dari free merchandise terus habis itu mungkin bisa ada kayak mungkin kalian nextnya bisa jadi gratis ya untuk di next event kalau kalian menjadi early supporter di acara yang ini. Bahkan kan sekarang ada beberapa acara yang di gatekeep kan, misalnya kalau dia nggak join kegiatan sebelumnya nggak bisa ikut yang ini gratis, harus bayar. Oke. Nah sebenarnya ini tuh yang kalau dijelasinnya emang kayak orang bertanya-tanya kayak emang penting nggak sih gitu. Nah tapi flow-nya ini yang timbal baliknya itu seperti pingpong gitu loh. Pingpong ya. Jadi orang kayak nih gue beli tiket, datang ke acara atau enggak mungkin konten berbayar kan, beli konten berbayar in case di sosial media. Oke, udah beli misalnya 5 konten, kamu bakal dapat bonus bisa meet and greet dengan pembuat kontennya gratis, atau mungkin ada fitur lain misalnya kalau musik ya, in case musik, thank you ya udah beli page streaming di kita misalnya. Kita nanti ada paketan, kita bisa kasih kalian akses konser gratis gitu, atau enggak kalian mau dikasih lagu versi unreleased gitu. Unreleased, oke. Iya. Fun fact, Kanye udah ngelakuin itu sih. Apa fun? Kanye West. Kanye West itu udah ngelakuin ke fans-fansnya. Dia kan suka kalau rilis album tuh diulur lama. Dan diulur lama tuh listening party bisa sampai 3 kali. Nah orang yang datang langsung ke listening party album dia yang sebelum rilis di konser stadion itu ada benefit tertentu yang dia kasih. Benefitnya mungkin bisa aja dia dikasih sneak peek unrelease-nya dia gitu. Dan in case yang fans loyalnya ini dapat sneak peek lagu yang unrelease-nya dan dibocorin, bagi Kanye nggak masalah karena dia misalnya untuk satu lagu dia buat 3-5 versi. Jadi itu buat perpanjangan tangan dia buat branding. Gitu modelnya. Iya, dan cara dia itulah yang membuat label tuh gerah sama dia. Iya ya, pasti gerah sih. Iya. Nah, Socialfy itu berharap bisa nge-solve timbal balik pingpong yang awalnya susah diatur jadi lebih teratur juga gitu, secara habit gitu. Oke. Ya sebenarnya sih kayak model-model itu kan model bisnis lah ya. Kayak misalnya nih di podcast kita nih bro, ada juga istilahnya kalau mungkin kita akan tayang 3 minggu lagi gitu ya. Cuman gue udah publish mungkin seminggu lagi.
Iya. Cuman kan dia akan nunggu 2 minggu lagi kan untuk mendengar podcast kita gitu kan. Nah dia bayar lebih untuk nonton di awal. Ini kan sekarang lagi hype juga seperti gini kan. Iya, gue paham sih. Semenjak Deddy Corbuzier mulai mengkomersilkan podcast studio dia ya, banyak selebriti juga menggunakan pola yang sama sih. Kalau gue baca-baca sih katanya gitu. Iya, ya itu untuk menciptakan mancing orang timbal balik pingpong jalan. Kalau pingpong kan dia nggak selama masih bisa mantul nggak berhenti itu. Nggak berhenti, nah, ya. Kalau dia dengan tidak berhentinya itu akan dicari, itu yang value-nya bakal growing terus. Karena kalau kita lihat berbeda ya dengan produk-produk fisik ya mungkin ya. Produk digital itu kan value-nya tuh lebih legacy. Apa yang ditaruh di internet ya nggak akan bisa dihapus, meskipun di YouTube bilang kita delete, datanya kan tetap ada. Tetap ada. Karena mereka menyadari value ini ya makanya gimana caranya value-nya itu jadi legacy, nggak bisa putus. Beda kalau sama barang kan. Ya, barang kalau dibakar atau hilang atau enggak emang barang kan durability ada masanya. Ada masanya. Nah, itu maksudnya. Iya. Kalau digital nggak bisa sih. Nah, never end ya. Kecuali kiamat internet sih. Kalau kiamat internet mau pakai apa lagi kita ya? Ya balik zaman batu sih dikit. Balik baca koran gitu. Aduh. Oke, Bo, ini menarik. Oke, ini kan lu kan udah ngeliat lah ya, ada banyak beberapa hal ya kayak di Web3 itu ide-ide yang out of the box. Gue bilang contohnya project siapa itu ya? Stephen lah contohnya ya. Stephen siapa nih? Step. Oh, Stephen. Oh, yang sepatu kan. Ya. Itu kan agak out of the box, artinya lu jalan, lu dibayar kan. Nah, terus sebagai timbal baliknya lu beli sepatu kan gitu ya. Sepatu di virtual. Nah, which is itu harganya ya lumayan mahal juga sih. Iya. Kalau compare dengan sepatu yang aslinya. Jadi ya selalu kan memang dari si Web3 ini kan selalu mendengungkan sesuatu yang istilahnya kickback gitu loh bro. Istilahnya bisa dibilang ya play to earn ya kan, atau ya step to earn, walking to earn, everything is to earn gitu lah. Iya. Jadi kayak semacam sesuatu yang kita pakai dibalikin lagi ke kita. Jadi kayak cashback digital gitu ya. Iya. Ini menurut lo masih efektif nggak sampai sekarang? Sebenarnya konsepnya sekarang tuh udah mulai berubah. Kalau dulu kan kegiatan apa to earn. Iya, kegiatan apa to earn. Sekarang mereka bagi dua, kegiatan dan earn. Oke. Kenapa? Itu bedanya di mana? Nah, ini yang menarik. Bedanya adalah dia nggak memaksa kita harus mengikuti sistem insentifnya. Jadi dia mau pakai free bebas. Dengan catatan kalau mau nyoba full fiturnya harus ada spending yang dikeluarkan yang nanti kita bakal timbal balikan balik. Gimana? Nah, kurang paham. Contohnya gini. Contohnya. Mungkin kalau di gua kayak, karena gue juga di ini ya kerja di salah satu project di Vietnam ya. Namanya Sing Sing. Jadi karaoke. Apa Sing Sing Soy? lagu ya. Enggak, ini karaoke app. Oh, karaoke apps. Nah, jadi dia ngambil modelnya Smule. Cuma dia mikir gimana caranya karaoke app itu nggak cuma buat kayak nyanyi bareng, ngelatih vokal dan lain-lain gitu. Tapi mereka mikir gimana caranya orang yang terutama karaoke itu nggak buang waktunya buat have fun karaoke doang. Orang yang suka nyanyi atau emang mau fokus jadi penyanyi, dia bisa latihan nyanyi sepuasnya di situ, tapi tetap terinsentif. Ibaratnya nggak cuma buang waktu melatih skill doang lah. Ibaratnya ada timbal balik, modalnya mungkin bisa dia pakai buat branding dia sebagai penyanyi, whatever. Gitu. Nah, yang ketiga dia pingin kayak gimana caranya talent audisi. Saat ini kalau kita tahu kayak X Factor, Indonesian Idol dan segala macam, itu kan kita harus datang audisinya kan. Oh ya harus ada dong audisi ya. Nah, dan itu
Panjang sih ya. Nah, dan dari 10.000 bro. Nah, dari paling 10.000 diambil berapa? 30 kali? Kurang kayaknya. Enggak, yang di final, grand final. Grand final ujung-ujungnya cuma 5. 5 ya. Iya. Dari 10.000 lebih, gila. Mereka kan per batch. Nah, maksudnya sistem per batch ini kan makin dengan teknologi yang makin maju makin gak efisien kan. Akhirnya dia berpikir ya udah nanti nyanyi di karaoke aja. Sistem penjuriannya tuh ada 2. Oke. Jadi pakai AI sama community voting. Oh, Gitu. sama Cuma kekurangan penilaian AI adalah dia hanya bisa ngikutin pitch, lirik dan tebel tipis suaranya yang disesuaikan lagu asli ketika kita karaoke. Oh, oke. Gitu. Penilaian lah ya. Nah, tapi itu cukup membantu lah, ada sedikit guideline lah untuk scoring. Makanya ada community votingnya. Maksudnya kalau community voting kan bro tinggal besar-besaran duit dong. Nah, ini kalau gue lebih banyak beli tokennya, gue bisa ngevote lebih banyak. ya di limit dong maksimal vote-nya berapa. Gitu. Oh gitu. Kecuali kalau emang tapi emang kalau di Sing ada yang vote to earn ya konsepnya, yang basically kita ngedukung 2 penyanyi. Jadi misalnya AI-nya ngasih nunjuk ya kalian nyanyi lagu misalnya lagu Tulus misalnya gitu kan. Nyanyi lagu Tulus nanti dari orang yang nyanyi ribuan nanti dipilih sama AI-nya top 2. Oh, mana yang mendekatin ini ya? Iya. Oh, Nah, oke. top 2-nya ini yang dipilih yang suaranya bagus, yang mendekati lagu aslinya. Mendekati aslinya. Oh, berarti ini semua cover ya? Cover. Ya kan karaoke kan nyanyiin lagu orang. Oh iya. Iya dong. Nah, terus habis itu Iya. udah nanti si AI-nya udah taruh di situ. 2 ini baru kita vote siapa yang paling banyak poolnya buat menang. Memang benar ada loophole-nya untuk orang tuh bakal banyak-banyakan duit di token. Gitu. Tapi benefitnya justru itu ada benefitnya nanti ketika penyanyi yang menang itu kan dapat poolnya, dapat pool earning share dari votingnya tadi. Jadi oh iya dapat poolnya ya. Okay. itu yang kayak gitu. Itu sedikit agak betting sih. Tapi ya kalau lu suka ngedukung, why not gitu. Iya kenapa enggak ya, betul. Nah cuma sistem itu masih mau diimprove lebih lanjut gitu. Karena kan gimana caranya kalau misalnya yang nyanyi modelan audisinya panjang gitu kan. Nah itu dipikirkan juga di Sing Sing kayak gitu. Jadi social fi itu nggak mesti nge-solve yang di sosial media juga sih. Nge-solve kegiatan sosial di dunia nyata gimana saat didigitalisasi jadi lebih efisien. Berarti efisiensi dari sebuah ini ya, Kegiatan sosial. kegiatan real ya, sosial ya. Sangat menarik sih. Kalau Sing Sing ini bro, dia konsepnya karaoke aja. Dia Dan lagu-lagunya dari siapa itu? sebenarnya karena si Sing Sing ini kan di backup perusahaan karaoke terbesar di Vietnam. Oh. Namanya okara.com. Jadi kalau yang alat-alat karaoke yang biasa di NAF, di apa-apa, itu yang ngerakit mereka bro. Oh mereka ya? Iya mereka yang rakit. Inul Vista gitu. Ya nanti mereka jualin ke negara lain, tapi nanti under PT distributornya siapa gitu. Oh, Nah tapi ujung-ujungnya mereka yang berkuasa itu ya? ya kalau untuk karaoke mungkin di negaranya mereka udah nomor 1 lah. Nomor 1 ya? Nah dari mereka nyadar nih alat karaoke fisik kayaknya orang udah mulai perlahan-lahan agak mager gitu. Akhirnya dia bikin perpanjangan tangan digitalnya apa. Terus dia lihat kayak Smule dan macam-macam. Oh ternyata ada kekurangan dasar gitu. Kayak orang cuma wasting time nyanyi sudah gitu. Okay. Padahal masih ada dari tiap perkegiatan ketika kita mulai mau nyanyi. Terus kita misalnya mau dengerin orang yang nyanyi cover lagu. Cover lagu kan di sosial media manapun, mau YouTube, TikTok, cover singer paling banyak dong saat ini. Paling banyak. Nah ini gimana caranya biar insentifnya yang denger juga gak wasting time. Tapi yang si cover artisnya gak cuma sekedar yang penting pendengar banyak selesai gitu. Nah inilah makanya Sing Sing hadir di situ. Oh, oke. Udah berapa lama ya Sing Sing bro? Dia proyeknya dari 2021. Mau 21. Vietnam ya? Vietnam. Cuma 2021 awalnya dia mix. Jadi dulu ada NFT musik marketplace-nya, ada karaoke app-nya. Cuma karaoke app-nya dulu belum terlalu ditonjolin.
Kalau sekarang udah? Sekarang pure Web3 karaoke app. Web3 karaoke app ya. Oke. Terus revenue mereka dari mana, bro? Sebenarnya banyak sih. Jadi dari voting? Dari transaksi token. Jadi mereka di aplikasinya ada token yang dimana nanti ini tokennya tuh dipakai buat spending beli NFT mic. Jadi harus ada mic digitalnya dulu. Kalau mau nyanyi dapat duit. Kalau tanpa mic digital bisa nyanyi gratis, tapi ya nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Iya. Okay. Nanti beli NFT mic-nya, nyanyi dapat tokennya nanti dipakai buat upgrade mic-nya, dan tiap melakukan kegiatan transaksi itu ada insentif yang mereka tarik. Gitu. Ya berarti kayak gas pun digital ya, ini ya, virtual ya. Virtual. Gitu. Menarik juga ya. Berarti kalau yang lu pikirkan dari semua sosial media yang ada yang ada sekarang lah gitu ya, ini berperan penting gak sih dalam mass adoption gitu, bro? Menurut gue sebenarnya total konten kreator di dunia ini tuh kan udah bisa dibilang mengalahkan stasiun TV ya. Jauh lah. Jauh lah. Banget. Karena ya kayak gua juga kan bisa kayak model TV kan jadinya kan. Karena dari TV tuh model apa ya, talk show. Jadi kan talk show. Nah iya, maksudnya translate-nya tuh yang dulu orang merasa kayak talk show, kayak kegiatan acting di TV dan segala macam itu dulu kayak eksklusif mahal banget. Sekarang kan jadi lebih merakyat. Iya. Nah, merakyat dalam hal apa nih? Ya maksudnya lebih gampang dilakukan lah. Orang semua bisa melakukan ya. Dengan modal gadget sendiri gitu. Oke. Ya tetap sih keluar modal tapi ya nggak banyak lah ya. Iya. Nah, akhirnya dia kalau untuk dari situasi sekarang untuk ke SocialFi sebenarnya yang di solve itu bahkan dari yang kita bisa simpulkan di obrolan kita itu sebenarnya efisiensi sih. Oke, efisiensi ya. Gitu, dari problematika kegiatan sosialnya kah gitu. Kayak tadi yang contoh audisi nyanyi kan gak efisien tuh bro, berbatch-batch kan. Nah berbatch-batch, per kota-kota. Nah iya pusing kan. Gitu. Nah, itu salah satunya. Nah terus juga dari masalah AdSense sebenarnya kan yang efisiensikan supaya lebih adil aja gitu kan, dan guidelines juga gitu. Nah itu semua kan efisiensi tadi. Oke bro, menurut lo nih, gue sebenarnya ada beberapa project juga yang SocialFi. Sekarang itu gue buat ada 3. Lo rajin banget 3. Ada gue buat namanya Sospound. Oke. Nah, Sospound itu misalkan nih orang nge-comment, nge-likes, nge-share gitu. Nah, mereka dapat earning lah. Nah, itu satu itu. Yang kedua ada listen to earn. Jadi kalau dia dengerin musik, nah terutama ini musik-musik yang baru-baru sih, musik-musik baru rilis. Iya. Nah, mereka dengerin gitu ya. Jadi ya kalau mereka dengerin mereka dapat duit tuh. Nah, baru yang ketiga what's to earn. Ini khusus iklan. Oke. Jadi ya tahu sendiri lah kan, yang iklan-iklan di YouTube kan mostly kan di skip semua kan. Nah, sementara kan target mereka bagaimana iklan ini kan ditonton. Target dari si advertiser kan. Iya. Nah, berarti dari 3 ini kan bisa disimpulkan bahwa platform ini dibuat dalam tanda kutip untuk membayar. Ya kan? Dalam tanda kutip untuk membayar dari si penikmat. Betul. Nah, kan ini kan jadi berbalik model bisnisnya. Yang tadinya orang penikmat harus yang bayar, ini yang penikmat yang kita bayarin. Nah, lu kan sebagai content creator, musik producer juga, dan juga sebagai marketing ini kan ya, marketing. Ya dia marketing di Web3. Marketing Web3 kan. Iya. Nah ini sejauh lu memandang, seefektif apa sih bro model untuk mencapai mass adoption seperti ini gitu? Sebenarnya kita dissect dulu sih. Konten itu kan ada 2 ya. Konten yang emang 3. Konten yang emang kita butuh ilmunya, konten untuk entertain, sama emang konten yang memaksakan orang harus nonton. Nah, ada gitu ya? Wah ada. Ya iklan. Emang yang iklan bikin konten tujuannya apa?
Ya harus ditonton. Lah ya udah. Oh iya. Nah, dari 3 konten ini kan sebenarnya kalau yang untuk ilmu, betul lu harus bayar. Yang penikmatnya kan dapat ilmu. Dapat ilmu ya. Iya gitu. Dapat pengetahuan, dapat informasi ya. Iya. Bayar dong, Iya, ya kan? Bayar gitu. dong. Oke. Kedua entertainment, bisa gratis, bisa bayar. Oke, bisa. Iya, kalau gratis mungkin ya karena pembuatnya pingin ya lu nikmatin aja, gue pengen menghibur orang aja gitu. Oke. Kecuali emang dia menjadikan itu job gitu, maka dia minta bayar gitu kan. Iya, bro, ini gua memang job gua gitu ya. Nah, iya itu. Bantu gua lah kan, gua perlu modal buat ini gitu ya. Benar. Oke. Ketiga iklan. Iklan sebenarnya orang kan nggak pingin banget nonton. Gak iklan. pengen banget nonton. Iya. Gak pengen banget. Tapi mereka nyadar gua harus beriklan supaya lu tahu produk gua. Iya. Karena suatu saat lu bakal butuh produk gua. Iya, Buat mungkin iya. gua nggak tahu lah aktivitas lu ya. apa gitu kan gitu yang ya. tiba-tiba membutuhkan produk gua. Mungkin gak sekarang. Nggak sekarang. Mungkin 2 bulan lagi gitu. Benar. Cuman gue perkenalin sama lu ya, ini ya, kan iya, gitu ya. Betul. Oke. Nah, dikenalan dulu. Oke. Cuma masalahnya orang tuh kalau ngelihat sekarang semua orang bisa produksi barang. Iya. Dan Bisa produksi konten lah ya. Iya, Iya. produksi konten dan terutama untuk iklan produk sekarang banyak. Bahkan gue lupa riset dari mana ada yang bilang terutama Gen Z ya. Gen Z itu di titik terjenuh karena merasa pilihan barang untuk dia beli udah terlalu banyak sebenarnya dan mereka juga nggak perlu sebanyak-banyak itu. Gitu. Kejenuhan itu Pilihan barang itu banyak. terlalu banyak. Terlalu banyak ya. Terlalu banyak. Beda sama kita dulu ya. Ya, beda kalau zaman orang tua kita Iya mungkin beda ya, satu-satu. Gue sejauh-jauh belum misalkan odol aja odol. Buset, belum mungkin Pepsodent doang ya. Iya, orang taunya itu doang. Doang. Sekarang Atau semua orang bikin. Buat deterjen mungkin taunya Ringso aja ya. Nah, iya. Sekarang mungkin ada 10, ada 15, Nah. banyak banget gitu. Kalau zaman dulu satu produk satu iklan selesai. Selesai. Sekarang udah produk 1000 iklannya lebih banyak lagi. Nah, akhirnya dengan konsep seperti ini, akhirnya produk tuh kan di luar mereka adu kelebihan kekurangan produk ya. Iya. Kan pasti ada nama iklan. Iya, Nah, iklan ini tuh gimana caranya orang tuh mau nonton iklannya dan emang harus nonton iklannya dan bisa deliver di saat yang tepat. Jadi ini gue kadang-kadang jadi konsep terbalik bro. Nah, Dulu kita pengen nonton iklan, pengen tahu informasinya apa. Iya kan? Kalau sekarang kita nggak perlu tahu karena kita udah tahu ini apa gitu ya. Iya, kalaupun ada produk konsep baru, sebenarnya kan semua turunan aja kan. Iya. Paling ya konsepnya pasti gitu-gitu juga ya kan. Iya, orang udah tahu oh sebenarnya kebutuhan dasarnya kayak gini. Makanya orang ya udah skip aja ya nggak sih? Ya kayak gitu. Nah, Cuman ada loh bro iklan yang pernah gue tonton sampai habis. Oke. Itu karena mengandung konsep yang bisa dibilang dia tidak langsung menjual barang secara direct, tapi dia menjual sebuah konsep kemanusiaan. Itu biasanya tuh iklan-iklan Thailand tuh. Nah, iya. Kita pikir itu film bro, ternyata itu ya iklan. Atau barang. enggak ada ilmunya dulu. Nah. Jadi kan kalau kita balik ke dissect 3 elemen ini, tadi kan konten buat ilmu, entertainment baru iklan. Sama iklan. Berarti mereka supaya iklan produknya terjual, produknya ini terjual, berarti buat memancing mereka bikin iklan dengan konsep iklan berbayar tadi, berarti harus ada ilmu dulu yang di offer di awal. Atau mungkin entertainment dulu yang di offer di awal. Oh entertainment ya. Ya kayak kemanusiaan tadi kayak lu bilang kayak film sebenarnya mungkin entertainmentnya dulu. Jadi orang kayak entertainment ya. Kayak orang get by to it gitu kayak wah iya nih film nih kayak terus tiba kok anjing tiba-tiba ada produk. Ada gitu. produk. Nah, kayak gitu. Nah, dijebak ya. Dan konsep ini kalau di aplikasi HP ya sebenarnya untuk mungkin terutama untuk produk Watch to Earn. Itu sebelum Web3 udah ada. Jadi dulu biasanya game-game indie, game-game indie. Game-game indie. Oh iya kayak apa ya? Final Fantasy ya? Beda. Final Fantasy udah gede dong. Udah gede ya. Iya, maksudnya game-game Play Store, game-game HP. Misalnya
oh ini kalian mau dapat item ini gitu misalnya di game ini. Tapi kalian kalau nggak mau spend duit gitu buat beli item di gamenya, ya udah lu nonton iklan ini sampai habis nanti iya, gue sering ada Hako gitu, pernah gue coba Hako. Nah iya itu konsep watch to earn yang paling realistis. Iya paling realistis ya. Dipaksa sih kita, dipaksa. Iya, karena kita nggak mau spend duit cash. Iya nggak mau, iya. Jadi ada subscribe, cuma kita nggak mau subscribe ya udah nonton iklan. Nah itu dipaksa ya. Nah itu yang kayak gitu-gitu. Iya, Jadi kita harus membuat kondisi memaksa hal itu. Iya. Dan itu works gitu loh. Nah cuma tapi kalau dibalik lu nonton, lu dibayar gimana? Nonton dibayar. Iya. Ya sebenarnya tadi itu juga konsep lu dibayar untuk supaya dapat item kan di game tadi. Oke. Tapi konteksnya tergantung. Nah cuma permasalahannya kalau di Socialfy ini untuk konteks Socialfy video mereka langsung bayarnya token. Iya dalam token itu di Web3 kan. Nah masalahnya which is si token ini lu bisa ganti ke duit ya gak sih? Nah masalahnya token ini juga orang tidak mempunyai urgensi kenapa gue harus megang ini token gitu. Kalau cuma dicairin doang kan ya the value dong. Maksudnya ya value-nya turun mulu, cuma nonton, jual, selesai. Berarti kenapa gue harus punya token ini gitu untuk di spend. Setelah gue nonton lu bayar gue gitu. Oke. Nah berarti spendnya baru muter lagi ke produknya. Pasti ada produk sampingannya dong buat pendukung. Oh produk sampingan untuk mendukung itu ya? Iya dan harus relate di dalam satu ekosistem gitu. Intinya kita menghibur orang kali ya bro? Iya. Memberikan dia nyaman gitu kali ya? Iya kenyamanan tuh udah jadi bisnis loh. Iya ya, membuat orang nyaman itu kayaknya bisnis yang utama sekarang ya. Bukan utama sih, kayaknya emang udah begitu sih sekarang, udah terstruktur gitu. Terstruktur ya. Iya. Kalau dipikir-pikir ya bro, kayak Facebook besar, Twitter besar, Instagram besar, YouTube besar, itu bukan karena kerja keras mereka. Kalau pikir-pikir ya, itu kerja keras dari usernya. Memang. Iya kan? Emang sosial media dulu beriklan gue tanya awal-awal banget kayak bahkan Friendster nggak ada beriklan. Gak ada. Cuma orang tuh merasa kayak nyaman tiba-tiba mulut ke mulut. Iya. Berarti kadang-kadang gitu ya gue pikir ya kayak produk-produk Indonesia kan ya gue juga developer juga kan bro ya. Kadang-kadang gue mikir gimana kita buat sebuah aplikasi yang memang gitu gratis benar-benar tapi dipakai banyak orang. Nah, mostly kan kita kayak Indonesia kayak gue sendiri buat aplikasi memang untuk bayar gitu loh. Misalkan lu mau beli sayur, ya kan? Atau lu mau pesan makanan, atau lu mau rental barang, itu kan aplikasi yang memang lu harus keluarin cash kan. Nah, beda dengan kayak Instagram kan lu nggak ada ngeluarin cash apa-apa kan untuk bisa mengupload data lu kan nggak ada kan. Lu ya kan nggak gratis juga. Mereka dapat data kita bayar pakai data. Ya lah dari sisi mereka kan, dari sisi mereka. Nah cuma masalahnya conversion timbal balik bayarnya ini kadang satu pihak tidak open to it gitu. Oh iya. Nah kalau bisa dibilang sih ya nggak adil lah. Ya simpel aja kita lihat aja harga saham Facebook sekarang dengan kita yang dapatnya berapa. Nah, nggak sebanding kan? Nah maksudnya fairnessnya ini emang fairnessnya nggak ada kan? Maksudnya ini kompleks gitu. Kenapa gue bilang kompleks? Kayak orang kan dulu kayak merasa nge-share konten di sosial media ya sama aja kayak kita dulu surat menyurat sharing. Tapi ternyata orang baru tahu oh sharing kita bisa dimanfaatin pihak regulatornya, orang yang menyampaikan sharing kita untuk dijual misalnya kayak periklanan. Kan Facebook tuh berapa kali ketahuan kan ngejual data tanpa konsen. Cambridge. Nah maksudnya yang kayak gitu-gitu akhirnya orang jadi mikir gimana caranya biar fair ketika mereka ngejual data yang kita juga dapat. Nah kita dapat sesuatu. Nggak mesti duit sih apa gitu loh. Nah artinya ada timbal balik lah ya. Nah iya. Udah kayak bank berarti ya. Iya jadi kan kayak bank kan kita nabung. Uang yang dikumpul sama bank dipinjamin sama orang. Nah iya. Bunganya dia 7% ke kita 7% 5 tahun. Iya itu konsep. Ini kan gak ada fairness kan. Iya. Nah iya kan? itu maksudnya mereka tidak
transparan itu di depan maksudnya. Iya. Jadi kalau sekarang data kita dipakai, habis itu dia jual, datanya ini, mau pakai nggak ya kan? Iya. Dia mungkin $1 juta ya kan, kontraknya ke kita ya udah, ya cuma buat sharing aja gitu. Iya. Nah mungkin dia bilang lu kan selama ini ngepost apa semua, emang lu bayar aplikasi gue kan nggak? Itu bisa jadi ini kan. Tapi ngomong-ngomong, gue pernah dengar cerita ngomong soal konten ya. Mungkin ini lebih ke musik. Jadi karena konsep upload digitalisasi musik itu ya konsepnya rawan data itu ya. Kalau nggak salah, lu tau band Naif gak sih? Tahu Naif. Nah band Naif itu ngebuat lucunya adalah bandnya tuh jadi PT. Oh bandnya jadi PT. Bandnya jadi PT, lagunya jadi kayak sharesnya. Oke. Nah jadi didaftarinnya beda sama dia. Jadi ketika orang menyalahgunakan power legalnya lebih kuat karena PT. Oh, berarti itu bisa, bukan IP. Bukan IP ya? Karena kalau IP di Indonesia power legalnya gak seperti itu. Gak jelas. Iya. Gak jelas bro, power legalnya kita gak jelas. Dan itu dibuat kayak begitu. Alhamdulillah mereka bisa menggatekeep katanya sih kalau gak salah 90% kebocoran plagiat lagu dan lain-lain sampai sekarang. Gitu. Dari start awal digitalisasi ya mereka kayak gitu. Berarti itu yang paling efektif ya. Kayak buat Indonesia gitu sih. Iya dipaksa gitu ya. Iya. Oke. Menurut lu solusi yang terbaik apa? Untuk apa nih? Ya kan tadi kan kayak PT kemudian itu jadi sebuah shares itu kan bisa dibilang ya butuh notaris lah, butuh ini kan lebih rumit ya. Sementara di zaman Web3 kan kita maunya itu simple, cepat, efisien. Tapi tetap istilahnya punya power gitu loh dalam hal ya ke IP-nya lah atau bagaimana. Menurut lu gimana kira-kira? Sebenarnya kalau dilihat dari yang kita ngomong di Web3 ya dulu ya. Di Web3 sendiri eksplorasi untuk kayak IP terutama mungkin kalau konten dan musik sebenarnya mereka lagi eksperimen gimana caranya paling dasarnya beli NFT itu kayak bukti legal utama yang paling simpel lah. Mereka pingin orang megang bukti legal layak menggunakan konten orang lain sesimpel tinggal klik. Ideasinya kan di sana. Ideasinya di sana ya. Nah, cuma istilahnya kepemilikan ownership itu dari yang punya orang lain itu sekali klik ya. Nah, di konvensional barang-barang mungkin kalau barang fisik beda ceritanya. Tetap harus butuh notaris bla bla bla. Oh ya, fisik. Iya, fisik. Tapi kalau digital tuh kan transfer orang tinggal kopas cepet, tinggal ini cepet. Iya. Akhirnya membutuhkan sesuatu yang sama-sama cepet. Sama-sama cepat. Ya, nggak boleh lama. Iya benar juga. Iya. Dan menurut gua harusnya orang legal tuh harus belajar NFT loh, serius. Iya. Sekarang gini bro, contoh nih ya, gua seorang philosopher. Contoh nih, gua punya quotes yang sangat bagus tuh quotesnya. Jadi waktu ngobrol-ngobrol kayak kita gini, keceplosan nih. Iya. Dan diambil sama orang quotes ini. Betul. Dan coach ini dipakai berulang-ulang sampai seluruh negara menggunakannya. Sementara saya yang pernah mengeluarkan itu nggak punya apa-apa. Nah ini kan susah untuk ngetrasnya kan gitu ya. Iya. Nah makanya kan kita butuh suatu hal yang cepat. Bagaimana ini bisa mendeteksi, kemudian sampai ya bisa mengikutin alur lah. Kalau misalkan ini ada bisnisnya ya dia tetap ada royaltinya gitu kan. Nah iya, lu tahu ini meme Bad Luck Brian? Enggak tahu. Yang dulu di 9gag tuh yang Nandy. Iya, kan ada tuh meme-nya macam-macam kan. Nah beberapa meme OG-nya itu mereka nyadar udah traceability-nya macam-macam. Mereka memperbolehkan orang yang jadi subjek gambarnya, lu minting aja as NFT. Nanti kita dukung aja gitu. Biar community mau beli mau gimana. Kayak Elon Musk kan sering banget itu pakai meme dia. Nah iya. Nah dan gue yakin itu bukan meme ciptaan dia. Memang. Meme itu sebenarnya adalah IP yang orang nganggap itu kan coba buat jokes. Iya. Tapi orang menciptakan jokes itu kan juga ada effort. Ada effort, ada ide, ada semuanya. Nah
Makanya traceability-nya gimana nih? Ini kan kita lagi transisi sebenarnya antara masih diperdebatkan ke coba pakai teknologi ini kita di blockchain trace gitu. Ya cuman gara-gara nilai dari NFT sekarang kan down ya bro, sampai minus 98%. Akhirnya ya udah orang nggak percaya. Karena akan orang jadi PR berat lagi ke depannya. Orang ngelihat nilai dulu sayangnya. Karena ketika NFT diperkenalkan orang tidak disuruh nyoba konsepnya. Iya. Gitu. Langsung ya nilai-nilai yang ini kayak wah hanya gue yang punya sendiri gitu. Padahal kan namanya digital kan di foto di apa kan gampang gitu loh. Iya. Beda sama fisik kan. Iya, cuma di digital tuh kan berharap dengan rawannya Kopas ini ada sertifikat utama. Ibaratnya kalau kita paling gampang gini, kayak gua render lagu, habis bikin beat gitu ya di FL Studio. Ketika di render, file yang dicetak itu adalah metadata asli hasil render. Dan itu biasanya lu bisa cek registrinya, yaitu IT staff lah. Ya lu juga developer pasti bisa ngerti lah ngulik. Iya metadata, ada metadata. Nah, metadata file asli yang dari itu adalah bukti pertama. Baru orang kopas. Kopas. Nah, cuma untuk nge-track metadata asli ketika dicetak file digital itu, orang kan nggak semua orang mau ngulik pakai programmer gitu-gitu. Nah, gimana cara biar gampang? Nah, NFT itu awalnya coy. Iya, NFT itu ya. Iya. Karena kan dia traceable kan. Iya, traceable dan orang tinggal klik. Klik ya. Gitu. Oke bro, 1 jam gak kerasa bro. Iya mantap. Nice discussion. Sebenarnya masih banyak lagi yang sebenarnya kita bahas belum selesai ya. Ya kayak belum ya. Belum. Iya tapi ya. Waktu kita terbatas sih. Iya. Ya 1 jam aja kalau orang dengerin kita sih udah bagus banget sih. Bisa dapat ilmu banyak banget. Paling gua undang next time lagi lah. Iyalah, kita bicara lah. lebih spesifik lagi ya tentang social fee ini lah ya. Iya mungkin part 2 gue bisa bawa. Kan lu biasanya bisa 2 tamu kali ya. Iya bisa. Iya. Oke. Oke lah bro, sip. Yuk. Oke, teman-teman, waktu nggak terasa 1 jam kita di Blockverse, kita udah banyak cerita sesuai tentang tema kita saat ini yaitu tentang sosial finansial. Dan ya kita berharap sih teman-teman bisa dapatkan ilmu lah, bisa mendapatkan beberapa insight yang baru. Bagaimana sih sebenarnya penerapan sebuah IP rights, ya baik itu teks, video maupun gambar ya atau picture itu bisa cepat. Siapa penciptanya, kemudian ini didistribusikan kemana gitu. Sehingga suatu saat kalau ini semua dikomersialkan, baik itu pencipta maupun yang mendistribusikan tetap mendapatkan royalti yang fairness. Oke teman-teman, demikian pembicaraan kita berdua dengan Bro Imam QQ. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan dan semoga banyak ilmu yang bisa kita sharing dengan semuanya. Oke, bye. 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 Bye.